Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bang Manzuan Zaurici. Oke, untuk materi praktikum pemrograman web minggu ke-7 kita online ya. Ini Abang bikin video, Abang harap kawan-kawan semua bisa menyimaknya karena apa yang Abang sampaikan ini akan masuk ke UAS dan juga berguna untuk kalian ke depannya, untuk skripsi, KP atau kalian kerja besok pasti berguna. Oke. Abang akan membahas sedikit materi kita yang sebelumnya. Sebelumnya kan kita bikin di sini bikin CRUD sederhana. Ini kelas C sama kelas B. Lihat sebelah kiri ini, di sini filenya membuat dalam satu folder kayak gini kan. Ini. Oke, yang kemarin kita baru sampai create data, update sama delete-nya belum. Oke, ini udah Bang bikin contohnya di sini. Tapi ini untuk prosesnya Bang bungkus di dalam folder proses lagi. Oke, tetap ada main juga, tapi ada juga di dalam folder proses. Untuk step awalnya sama kayak kemarin, bisa kawan-kawan di modul kita import dulu database-nya. Oke, kalau database-nya nggak ada yang mau diimport, kita bikin sendiri, bikin database-nya kan kayak kemarin, bikin nama database-nya. Nah, misalnya bentar ya. Oke, kita lanjut. Misalnya di sini file database-nya sudah ada gini kan, ini udah ada. Jadi kita tinggal import doang. Caranya kita bikin dulu nama database-nya. Nama database-nya terserah, nggak mesti ngikut ini. Oke. Misalnya kita bikin di sini CRUD web 7 nama database-nya kan. Setelah kita create. Oke, nanti dia tertambahkan nih di sini. Nah, ini CRUD web 7. Oke. Selanjutnya, kalian pilih import yang di atas ini. Import, habis itu pilih choose file, cari di mana file tadi disimpan. Abang nyimpannya di download. Nah, ini dia kan dasar SQL. Langsung aja klik open. Ini sudah tertambahkan di sini. Langsung aja ini biarkan aja default, langsung import. Beda versi, beda pula tulisannya, ada yang import, ada yang go. Pokoknya tekan saja yang di sini. Oke. Nah, ini langsung kayak gini dah. Nah, dan tertambahkanlah tabel mahasiswa di sini kan. Itu, dan nama database-nya kita bikin sini CRUD web 7. Artinya di bagian koneksi ini, nah ini kita ubah dulu nih dari dasar SQL, kita ubah menjadi sesuai yang kita bikin tadi, CRUD web 7. Oke, paham? Biasanya kalau kawan-kawan ngambil codingan dari Google, template dari Google, mereka tuh biasanya menyiapkan itu database-nya. Jadi kita tinggal import aja, bikin nama database-nya. Misalnya kayak gini, ha, ini kan udah disiapin orang tuh, jadi kita tinggal import aja. Atau mana lagi ya? Nah, ini udah ada, tinggal import aja kalau misalnya dari Google. Oke. Nah, ini seandainya kita ngambil dari Google, database ini udah ada, tinggal kita import. Kalau belum ada ya kawan-kawan bikin sendiri database-nya, bikin lagi tabel ya. Oke. Nah, ini sudah kita import ya. Ingat urutannya localhost, root, passwordnya kosong, defaultnya pasti kosong, dan nama database-nya. Oke. Untuk codingannya kayak gini, kita pakai MySQL Connect. Nah, ini kalau gagal koneksi, oke. Dan ingat ya, kita di sini menyimpan dia di dalam variabel koneksi. Kalau sudah kita save, setelah kita bikin koneksinya, kita buka bagian mainnya. Oke, bikin codingan kayak HTML biasa. Di sini kita tampilkan datanya dalam bentuk table biar rapi. Oke. Di sini ada pembikin untuk nomor gitu ya, npm nama sama actionnya. Actionnya nanti buat edit sama update. Edit sama delete. Oke. Kenapa npm sama nama doang? Karena database kita kan cuma npm sama nama. Nih, berapa kita bikin banyak-banyak. Oke, seperti biasa kita include dia. Include koneksi.php, artinya kita ambil dari sini. Nih, kita include nih satu file ini, kita include nih. Biar dia bisa terhubung. Oke, kita include, habis itu kita bikin query SQL nya, kita bungkus dia seperti ini. Oke, bisa kawan-kawan lihat, kita bikin perulangan seperti yang bilang tadi, yang ini nih semua harus dibungkus di dalam while. Nih, cara membungkusnya yaitu bukanya kita bikin di sini, tutupnya kita bikin di bawah sini, kita bungkus pakai PHP lagi. Oke, paham ya? Dan selanjutnya nih untuk bagian nampilkan data ya, read data. Ini nih npm sama nama ini diambil sesuai dengan nama database-nya. Ini npm sama nama.
Perhatikan huruf besar huruf kecil ya. Oke. Dah tinggal kita panggil ya. Jika sudah, kita coba buka nih yang mainnya CopyPad. Kita pastikan sini kayak biasa tdocs-nya dihapus, kita ganti jadi localhost tab. Nah kayak gini dia tampilannya kan, edit hapus nih actionnya. Oke, ini nih sesuai sorry, ini nih sesuai dengan database isinya. Sorry. Nah ini untuk edit sama hapus ya. Oke, itu untuk yang read. Selanjutnya untuk yang create, kita nambahkan data. Nambahkan data kita bikin dalam satu file. Kita bikin di dalam main.php. Formnya ya, formnya kita bikin nih. Ini formnya. Ini dia tampilan formnya. Nih ya, npm sama nama ini formnya. Oke. Perhatikan yang paling penting di sini adalah name-nya. Perhatikan name-nya ini npm, ini nama sama input. Selanjutnya sama metodenya post. Dan saat kita tekan, actionnya itu mengarah ke folder proses file tambah php. Kita lihat sini folder proses, ini ada folder proses kan. Di dalam folder proses ada file tambah php. Ini dia. Nah, disinilah proses yang kita bikin. Kemarin di labor prosesnya membuat dalam satu file kayak gini. Nih, makanya actionnya kosong. Ini prosesnya. Ini prosesnya membuat di dalam file berbeda, di dalam file tambah.php dan di dalam folder proses biar dia jadi lebih rapi itu. Oke. Ingat ya cara pemanggilannya. Titik satu ini artinya dia masuk ke satu folder. Ini ada prosesnya tambah. Dah, oke. Ini nih input nih sesuai dengan form yang tadi. Ini input name. Ini npm, ini nama. Perhatikan ya. Nah, ini dah, ini npm, ini nama sesuai dengan nama form. Sama kayak pertemuan minggu 6 sama minggu 5. Oke. Selanjutnya query SQL nya insert into tabel mahasiswa. Ini harus sesuai dengan nama database kita. Perhatikan. Ini dia tabel mahasiswa, kelihatan sebelah kiri ya. Terus itu ini juga npm sama namanya ini ngambil dari database. Bukan ngambil dari form. Ini harus sesuai dengan nama database, huruf kecil huruf besarnya, oke. Sedangkan ini dan ini ngambilnya dari sini. Ini dari yang variabel kita buat di atas tadi. Jika sudah, nah jangan lupa kita ambil koneksi dulu, kita koneksikan ya. Koneksi ini ngambil dari mana? Koneksi ini ngambil dari file koneksi. Nah, ini. Karena kita dalam file yang berbeda, kita harus menambahkan include lagi. Ini kita tambahkan include-nya. Oke, kenapa di sini ada titik 2? Titik 2 artinya kita keluar satu folder. Kita keluar dari folder proses nih, masuk ke dalam folder koneksi. Perhatikan ya, perbedaan titik 2 dan titik 1. Oke, titik 2 ini artinya kita keluar dari folder. Keluar dari folder, kita masuk ke file koneksi. Oke. Soalnya di dalam file koneksi ini dia yang ada variabel koneksinya. Paham ya? Kalau kurang jelas bisa kawan-kawan ulang-ulang videonya. Oke, untuk codingannya kayak gini, nggak perlu menjelaskan lagi. Bisa kawan pahami. Script alert ini untuk menambahkan, untuk alert ya, seperti yang pernah sampaikan. Untuk apa? Ini bagian dari JavaScript. Window.location saat dia berhasil ditambahkan, lokasinya saat dia berhasil ditambahkan, kita akan berpindah dari file tambah ini ke file main.php karena file utama kita kan ini main.php. Makanya nih titik 2 ada keluar dari sini, keluar dari proses masuk ke main. Kurang lebihnya kayak gini. Kita tambahkan ya satu, namanya AA, kita tambah. Nah nih, perhatikan nih, proses tambah. Oke, saat tambahnya selesai, kita oke kan, kembali lagi dia ke main. Oke, paham ya? Nah itu untuk proses tambah. Selanjutnya kita masuk ke yang edit. Nah, read sama create udah ya, kita masuk ke edit. Edit ini agak berbeda sedikit dari yang tambah. Nih, di sini kita punya button edit, ya. Oke, saat button editnya kita tekan, dia akan mengarah ke folder proses juga, file edit. Ini dia folder proses, file edit. Tapi di sini ada ID. Nah, artinya dia saat kita tekan tuh dia mengambil data ID. Mengambil data ID yang ID-nya itu adalah npm. Oke, ini bisa aja ini dirubah bisa.
ID data atau apapun, oke. Tapi abang sini contohnya ID, dan yang ini nggak bisa diubah, ini ngambil dari database npm, oke. Ini ID ini nanti menjelaskannya. Ini berhubungan saat kita klik dia masuk ke folder proses, file edit, dan mengirimkan ID yang berdasarkan database npm. Pas dia masuk ke file edit, nah ini dia get, kita kan mengambil, artinya get bukan post ya, get ID. Nah itu dia. Ini kalau misalnya kita ganti jadi ID data, di sini juga harus diganti nih jadi ID data. Ini jadi ID data, di bawahnya juga jadi ID data, seperti itu ya. Itu contohnya di sini bikin aja ID ya. Oke, ini harus ingat ya. Dan dia mengirimkan npm. Ini datanya ambil sini ya. Nah, ini setelah kita mendapatkan ID-nya, oke, barulah masuk query SQL seperti biasa. Kita select dia, artinya kita select yang kita tekan tadi. Ini ID, dimana npm itu sama dengan ID yang kita klik. Nih, ID yang kita klik. Perhatikan ya, ini agak susah jelasin ya. ID yang kita klik, nih, artinya saat kita klik gini. Nah, ini kita ambil yang accept nih ya, paling bawah kita klik, sub. Nah, masuk dia ke sini. Otomatis ada sesuai datanya. Atau misalnya kita klik yang ini, terobos. Lihat ya, ID sama namanya. Klik. Nah, itu dia. Kita select dia, kita tampilkan dia di dalam form ini. Ini dia. Nah, kita select dia, kita tampilkan di dalam formnya. Makanya formnya itu ada npm sama ada nama. Ibaratnya edit nih kombinasi dari create sama read. Nah, bedanya read-nya, kalau read data kita tampilkan di dalam table gitu. Ini kita tampilkan di dalam form, kita panggil ya. Ini berdasarkan variable d. Variable d ini ngambil dari mana? Variable d itu ngambil dari sini. Oke. Perhatikan sama dengan yang read, hampir-hampir sama ini. Read data nih. Ya kan? Oke, kalau agak kurang jelas bisa diulang-ulang ya videonya. Oke, dengan sama name-nya ini npm, ini nama, tapi value-nya itu value isinya database. Oke. Nah, selanjutnya prosesnya di sini. Ini sama ya, kurang lebih sama. Tuh, query kita ganti. Oke, ini juga sama. Ini kita include-nya di paling atas. Ini dia. Pasti ada include. Oke, begitu untuk ID. Mungkin kalau kurang jelas bisa kalian pelajari sendiri atau diulang-ulang videonya ya. Selanjutnya kita masuk ke delete. Oke, untuk proses delete sama kayak update, kita pakai metode get juga. Kita kembali ke main. Di sini abang bikin ya. Delete nih. Hai, hapus. Oke. Sama, dia mengarah ke folder proses, file hapus, pack sama dengan hapus, dan ID sama-sama ada ID-nya di sini. Konsep ID yang ini sama yang update. Oke, dan dia mengambil npm juga, karena kan npm itu pasti berbeda, mungkin dia ngambil nama. Oke, dia mengambil berdasarkan npm. Kalau di data lain dia mengambil berdasarkan primary key-nya. Kebetulan di sini primary key abang membuat adalah npm. Nih, ada gambar key-nya kan. Oke, langsung aja kita pergi ke tunggu. Di sini abang sedikit menambahkan JavaScript on click ya, seperti yang kemarin. Ada pesan konfirmasi hapus. Oke, biar dia kalau kita klik itu ada konfirmasi dulu mau dihapus atau enggak. Oke, kita pergi ke halaman hapus, file hapus. Ini dia. Nah, ini dia. Dikit doang. Kita bikin variabel ID yang isinya get ID. Ingat ya, ini ngambil dari sini ID sama kayak tadi. Habis itu jangan lupa include-nya. Include ini penting karena ini di dalam file berbeda. Pokoknya setiap file itu harus ada include-nya. Selanjutnya koneksi, ngambil dari file koneksi. Ini ya.
Oke, kita kembali lagi ke hapus. Query-nya apa? Where npm sama dengan variable id. Nah, variable id di mana npm itu sama dengan id. id ini mengambil dari mana? Mengambil dari yang kita klik. Dari sini. Oke, hampir sama kayak konsep update. Oke, selanjutnya locationnya kita mengarah lagi ke main.php. Oke, tuh ya, ini kita edit dulu coba ya. Terobos kita tambah S banyak. Edit, data berhasil edit. Ini ya S jadi banyak berhasil edit kita ya. Selanjutnya hapus. On click itu buat ini. Nah, ini kan ada konfirmasi. Kan biasanya untuk hapus tuh harus ada konfirmasinya. Kita tuh harus bikin program tuh betul-betul sesuai fungsinya lah gitu. Takutnya user terpencet hapus gitu nggak sengaja kan berbahaya juga. Makanya harus ada konfirmasi seperti ini. Kalau cancel dia nggak akan terhapus. Oke, ini misalnya kita hapus yang inilah yang data ke-6. Hapus, oke, hilang ya. Nah, seperti itulah. Kita menghapusnya berdasarkan npm. Ya, karena npm-nya primary key kita. Mungkin itu aja untuk yang crud. Ulang materi yang kemarin itu kan termasuk tugas kalian juga. Ingat ya, yang bagian editnya agak dikit belibet tadi. Tapi mungkin bisa kawan-kawan pahami sendiri. Atau diulang-ulang video yang abang sampaikan tadi. Oke, setelah itu abang akan menyampaikan hal penting untuk kawan-kawan semua. Nah, kan kita udah paham nih konsep create, update, dan delete. Nah, selanjutnya enak kita lagi nih mau ngambil codingan apapun di Google, kita tahu apa yang harus kita rubah. Nah, misalnya sini abang udah ngambil beberapa codingan dari Google. Nih, oke. Nah, tinggal kita cari. Misalnya kita mau buka yang mana ya? Ini keuangan ya. Nah, keuangan. Kalau biasanya file utama itu disimpan di dalam indeks kalau nggak main. Nah, kita cari aja yang indeks lah. Ini dia indeks ketemu. Kayak biasa kita copy paste. Sorry. Ya. Oke. Kita ganti jadi localhost. Ya. Nah, jadi yang tampilannya. Dan jangan lupa seperti biasa kita import dulu database. Kita cari mana database. Ini database yang ketemu kan. Mereka tuh orang-orang tuh pasti menyediakan tuh database untuk kita import. Sama kayak tadi keuangan ini kita import ya. Nih di sini udah mengimport dia keuangan mana ya. Nih udah mengimport keuangannya abang import namanya berubah jadi kita tengok aja di bagian config. Nah, ini dia keuangan. Ini udah mengimport ya. Kebetulan namanya abang bikin sama. Keuangan. Nah, dan pasti biasanya halaman tuh ada loginnya. Ini login apa password sama username nya. Kan kita nggak tahu nih. Nah, tinggal kita cari aja di localhost. Kita cari yang namanya yang udah kita import tadi. Kebetulan yang mau import tadi namanya keuangan ya. Ya, keuangan. Kita cari di sini keuangan. Nih, ketemu dia. Nah, sorry. Nah, dan biasanya kalau orang login pakai apa? Pakai user. Pasti dia nyimpan datanya di tabel user. Nih user. Nah, ini dia data buat login. Kita tengok ada username admin, password admin, username owner, password owner. Berarti di sini dia loginnya bisa 2 orang berbeda ini. Atau ibaratnya hak akses. Abang belum ajarin ke kalian ya, bisa. Berarti kalian bisa coba pelajari sendiri hak akses login. Coba pelajari itu ya. Itu coba sini login sebagai owner. Nah, ini dia. Oke. Nah, ini data-datanya. Jadi gampang kalau kita udah paham proses CRUD-nya. Gampang kawan kan mau ngeditnya, misalnya mau dirubah nih jadi project apapun gitu, tinggal dirubah-rubah aja. Nah, kita bagian owner tadi kan. Nah, tinggal kita rubah misalnya di bagian produk. Nah, tinggal kita rubah aja ini. Kita ubah isi database ya, kita ubah semua ya nih. Nah, pemasukan. Ini pemasukan ada tanggal, produk, harga. Select from pemasukan. Oh, ini ngambil 2 tabel. Kita cari yang satu tabel mana ya. Kayaknya produk ini satu tabel nih. Nah, nih kita misalnya ingin mengubah value produk ini. Coba lihat ya. Kita buka tabel produk.
tabel produk. Nah, ini nih produk. Nah, di sini ada nama sama produk. Misalnya mau kawan-kawan ganti dengan apapun gitu ya, tinggal diedit aja ini. Ini edit dia jadi bukan nama produk atau jenis produk atau apapun, atau ditambah value baru di sini. Nah, karena kita sudah paham konsepnya, jadi tinggal kita ganti aja ini nih. Ini kita ganti, kalau misalnya kita tambah data baru, kita tambah lagi di bawah sini apa gitu ya kan. Nah, ini juga diganti, jangan lupa. Nah, yang penting udah paham konsep CRUD tuh, gampang kita merubahnya tuh. Fokusnya ke sini aja, yang lainnya tuh hiraukan aja ini. Nah, ini. Oke. Atau misalnya kita ambil template yang lain. Kita misalnya di sini ngambil template mana ya? Oke. Kita ambil SI keuangan nih misalnya. Mana SI keuangan? Nih, kita ambil dari Google ya. Nah, kan dia udah disediain ada nih nama database aja, tinggal kita bikin database baru, kita import. Oke, dan file utama tuh biasanya di index. Pipet. Nah, kita pastikan di biasa. Kita import dulu database baru kita buka deh kayak gini. Nah, di sini database kebetulan udah mengimport semua, jadi abang tinggal pakai aja. Oke, bingung nih kita loginnya pakai apa? Tinggal kita lihat, dia pasti di folder config. Nah, kan keluar kan? Nih nama database SI keuangan. Tinggal kita buka aja, kita cari di database SI keuangan. Nah, ada lagi tabel user. Mereka tuh bikinnya pasti rapi. Nah, di sini kita lihat username-nya owner, password-nya owner, ada 2 lagi. Nah, rata-rata sih kebanyakan sistem tuh 2. Kita login lagi sebagai owner. Biasanya tampilan owner sama admin itu pasti berbeda. Nanti kawan-kawan pelajari sendiri ya, nggak mungkin menjelasin. Nah, ini ada data barang, data pemasukan. Kalau mau dirubah konsepnya tinggal dirubah aja nih konsepnya gitu. Mau bikin tentang toko gitu atau tentang makanan, di sini kode makanan, nama makanan, tinggal dirubah aja, rubah database-nya. Nih, dirubah data table ini. Rubah juga codingannya, tinggal kita cari aja di bagian owner. Kita tadi pengen merubah yang nih data barang ya. Data barang. Kita tengok data barang di halaman barang.php. Kita buka barang.php. Ini semuanya bootstrap ini. Hiraukan aja. Jangan lupa include ya. Nah, nih tinggal kita ubah aja nih double headingnya kita rubah ya kan. Mau kita tambah atau kita kurang. Ini dia yang dirubah, tinggal dirubah aja. Nah, sama kayak tadi, tinggal kita edit aja yang ini. Ini kan ngambil dari database nih. Kalau database kita edit, ini pasti berubah juga. Oke, di sini ada tambah stok sama update. Ini nih yang codingan panjang ini nih. Ini nih JavaScript ini. Bootstrap. Kan aja. Abang contoh dikit ya, misalnya mana tambah ya. Wait, kita cari tambah data dulu. Ini update barang. Kita lihat dulu ya. Data barang. Oh, ini ada tambah barang ya. Tambah barang. Kita cari tambah barang. Data barang, nah tambah nih. Ini dia tambah barang. Oke, ketemu tambah barangnya kan. Ini dia pakai icon tanda tambah nih. Karena ada icon tanda tambah nih. Nah, ini. Ambil dari bootstrap ini. Ini ikonnya tinggal ganti-ganti aja, plus misalnya kita ganti jadi minus. Minus. Kita save. Kita kembali refresh, nah jadi minus ya kan. Bootstrap itu. Oke, kita balikkan lagi dia jadi plus. Nah, perhatikan. Di sini dia pakai modal. Modal itu yang kita klik, dia keluar tuh modal namanya itu. Barannya istilahnya modal. Oke. Kita lihat di sini. Mana nih? Di sini ada data targetnya example modal. ID example modal ya, ada hashtagnya. Artinya ID. Oke, tinggal kita cari dia pasangannya. Yang membuat form itu. Kita lihat dia pas kita klik dia, di sini ada form input barang. Berarti kita cari ini, form input barang.
Oke. Form input barang mana ya, agak ribet juga nih. Form ini update barang. Nah, form input nih, dimana disimpan ini form input nih. Update stok nama barang. Wait, ntar abang post dulu ya, abang kita cari dia. Nah, nih ketemu, udah ditandai dia rupanya, modal input barang. Nah, perhatikan di sini ada ID, example, modal. Ini nih yang membungkus semuanya. Tengok nih ada div di sini kan, dia membungkus seluruhnya nih. Nah, nih seluruh form input barang aja maksudnya bang itu. Perhatikan sama kan namanya dengan yang tadi. Kita lihat di tadi di atas. Oke, nah ini dia. Data targetnya itu hashtag example modal. Target itu berarti ke sini. Nah ini dia, itu aja konsepnya. Itu konsep modal lama dari tiket. Yang lainnya mungkin bisa kalian pelajari sendiri. Sama dengan update sama apa, pasti ada targetnya juga tuh. Ini modal update stok. Kita lihat ID-nya my modal 12. Kita lihat pasti ada sini my modal 12. Update itu biasanya di sini nih. Dia bergabung sama delete biasanya nih. Ini tambah stok. Hapus update. Nah nih my modal 12. Nah itu dia update ya. Nih tambah stok. Oh ada dua di update nya, tambah stok sama update yang gimana gitu. Tinggal kon pahapinya aja ya. Nanti videonya kelamaan ngantuk lah nontonnya. Oke, mungkin itu aja dari abang. Tinggal kita cari-cari aja codingan di Google. Nah intinya kalian cari indeks nih, cari DB database nya, ubah bagian config ya nih. Tinggal ubah itu aja. Oke, tinggal cari-cari aja nih surat menyurat. Nah ini ada nih database nya. Nah kan ada kan. Nah ini misalnya banyak kayak gini, tinggal kita cari aja main.php kalau nggak index.php. Kemudian nih ini file utamanya, berarti copy paste ke sini. Kita ubah database udah kita import, berubah nama database bukan surat menyurat. Kita cari file config kalau nggak file koneksi. Biasa disimpan di situ. Mana nih? User. Mana nih config nih? Backup mau juga kok kelihatan ya kode ini ada config. Oh config dalam include. Ini udah ketemu ya, tinggal berubah aja nih database. Nah itu yang paling penting ya, 3 itu. Dan jangan lupa dipelajari bagian ya, semua yang mengajarkan itu diulangi lagi, CSS, JavaScript, baca-baca aja modul GC ya. Nanti codingan ini nih salah satu dari codingan template nanti abang kirim. Nanti kalau kawan-kawan mau yang lain kalian PC aja bang ya, mau minta bagian yang mana. Ini ada ini segala macam. Oke. Sekian dari bang, mohon maaf atas segala kekurangan selama praktikum. Semoga apa yang kita pelajari bersama bisa bermanfaat untuk kita semua, dan semoga tidak ada kawan-kawan yang mengulang. Terima kasih. Sekian dari bang, sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.